yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberi nikmat, Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, Zat yang wujudnya tidak serupa dengan makhluknya, Zat yang wujudnya tidak bertempat dan juga tidak berarah, Zat yang menciptakan arus tanpa membutuhkannya, Zat yang menciptakan langit tanpa membutuhkan langit. Biqaulina, dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah mengajarkan keimanan yang benar, Nabi yang telah mengajarkan jalan yang diridhoi oleh Allah, Nabi yang telah mengajarkan jalan menuju apa yang diridhoi oleh Allah, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini, kita semuanya dikumpulkan di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan para malaikat rahmat, yaitu majelis ilmu. Dan disebutkan majelis ilmu itu adalah surga ataupun bagaikan taman dari taman surga. Bagaikan taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang nanti akan dirindukan oleh penduduk surga. Para penduduk surga nanti di antara yang dirindukan saat di dunia adalah majelis ilmu. Sebab orang yang tidak merasa kenyang, tidak merasa bosan untuk mendengarkan kajian ilmu agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tanda orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Walaupun misalnya di dalam majelis ilmu tersebut, ilmu yang disampaikan sudah pernah diulang-ulang atau sudah pernah didengar. Jadi seorang yang mencintai ilmu agama dengan tulus ikhlas, maka dia tidak akan bosan untuk mengulangi kajian, tidak bosan untuk mengulangi pelajaran yang telah ia pelajari. Ini adalah pencinta ilmu agama yang tulus atau yang mukhlis. Kalau dalam bahasa Arabnya itu fal mukhlis, orang yang tulus dalam mencari ilmu agama. La yamandu min takrori ma talaqqahu, dia tidak akan bosan untuk mengulang-ulangi pelajaran yang telah ia pelajari. Jangan jadi orang yang tidak akan memperoleh ilmu. Yaitu ada dua kriteria orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama al-mutakabbir. Yang pertama siapa? Al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu maknanya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Misalnya, di sana ada kajian kitab yang dikaji Sulamut Taufik. Wah, itu mah kitab yang sudah pernah saya pelajari. Itu mah kitab kecil.
Ini namanya sombong. Atau bilang lagi, oh di sana yang ngaji masih bocah, ya di sana yang ngaji masih bocah. Masa saya udah kiai, saya sudah sepuh, masa tidak mau masa saya mau ngaji sama dia. Nah ini namanya al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Ingat ibu-ibu, dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Sahabat Abdullah ibnu Abbas ini umurnya masih muda, tapi yang menimba ilmu dengan beliau adalah para sahabat-sahabat yang sudah sepuh. Ini dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang menunjukkan apa maknanya. Ilmu agama jangan menilai dari sisi umurnya. Bisa jadi umur tua, ya tidak pernah mengulang-ulangi pelajarannya, sudah lupa gimana. Bisa jadi yang muda tidak tahu kapan waktunya, dia berhari-hari berjam-jam senantiasa mengulang-ulangi pelajaran, menghafal, kemudian menguasai dengan pengetahuan yang sangat luas, sehingga kalau diukur waktunya yang muda ini belajarnya lebih banyak daripada yang muda sepuh, karena waktu ya tidak digunakan untuk sebaik-baiknya. Maka jangan menjadi orang yang mutakabbir, karena banyak terjadi ketika seseorang itu misalnya satu angkatan saja, si fulan adik kelas, si fulan kakak kelas. Yang adik kelas ini ilmunya lebih tinggi, artinya penguasaannya bagus, terpercaya penyampaiannya, thiqah, ya. Terus kemudian membuat kajian, kitab, misalnya kitab Bulughul Maram atau kitab yang dasar-dasar, Safinatun Najah. Ya, Safinatun Najah ini kan kitab kecil ya, tapi kan isinya luar biasa. Jangan menganggap kitabnya kecil, isinya yang dicari. Wah, karena yang kakak kelas ini udah pernah ngaji ya bilang, ngaji kitab Safinatun Najah kecil gitu kan. Atau kalau ditanya, Anda mampu nggak tanpa kitab menjelaskan seisi kitab Safinatun Najah dari awal hingga sampai akhir dengan keterangan yang perinci? Jawabannya apa? Ya nggak bisa. Ya, ini banyak terjadi gara-gara apa? Sombong. Jadi orang yang sombong dia tidak akan memperoleh ilmu. Yang kedua, al-mustahyi, orang yang tidak akan memperoleh ilmu. Yang nomor dua adalah orang yang malu dalam kebaikan. Saya mau ngaji di sana, malu. Dia nggak bakal dapat ilmu. Lah kalau ngaji di sana, ya, anak-anak muda biasanya dia nggak dapat ilmu. Atau yang anak muda, kalau ngaji di sana orangnya sudah sepuh-sepuh. Apakah ngaji itu syaratnya harus muda? Apakah ngaji itu syaratnya harus sudah tua? Tidak. Selama ya kita itu masih hidup di dunia, terkena taklif, terkena kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai keluar kata-kata saya mah sudah tua. Wah, jadi sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selama masih berakal, selama masih sehat, mampu, maka terkena kewajiban untuk ngaji. Paham? Jadi panjenengan ya hilangkan sifat rasa malu dalam kebaikan, khususnya dalam bab ngaji. Dimanapun ada majelis ilmu, yang jelas majelis ilmunya harus benar. Ya, yang ngulang atau yang ngajar orang yang benar-benar thiqah, terpercaya, ilmu yang disampaikannya dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.
Sebab ini kan kaitannya selamat di akhirat. Gimana? Misal panjenengan itu salah dalam memilih guru, apa yang terjadi? Dikira itu masuk ke surga, ternyata jalurnya jalan ke neraka. Apakah panjenengan rela misalnya punya anak lalu kemudian belajar ilmu kedokteran kepada orang yang bukan ahli dokter? Rela apa enggak? Hah? Ya enggak rela. Nanti bukan menjadi dokter, ya malah jadi bisa membunuh ya pasiennya karena apa namanya salah guru. Begitu juga dalam urusan ilmu agama. Jangan sampai panjenengan merelakan dirinya atau keluarganya untuk menimba ilmu kepada seseorang yang tidak thiqah, orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya keilmuannya. Di Indonesia itu kan banyak organisasi, gimana? Banyak. Ada ini dan itu. Gak saya sebutkan organisasinya, udah jelas. Nah, kenapa kita itu ikut organisasi Nahdlatul Ulama? Apakah kita hanya semata-mata ikut saja tanpa ada alasan, fanatik buta? Ya, tidak. Yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu supaya semakin berdekat. Jadi Nahdlatul Ulama kan organisasi, gimana? Yayasan seperti ya beda lah. Ada yayasan, ada organisasi. Pondok pesantren yayasan, bukan organisasi. Lirboyo pondok, ya. Kemudian sarang ya pondok pesantren, bukan organisasi, bukan. Sitogiri pondok pesantren. Terus kemudian pondok mana lagi pelosok ini yang saya sebutkan pondok-pondok besar. Kalau pondok-pondok yang belum tahu saya belum berani. Ya pondok pesantren. Namun perhatikan pondok-pondok tersebut dinaungi ya oleh kiai-kiai ya di mana organisasinya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah wadah untuk ya membentengi masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Wadah untuk apa? Untuk penjelasan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab pada zamannya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, beliau sudah menjelaskan bahwa ulama-ulama yang masuk ke tanah Nusantara ini, ajaran yang dibawa adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lalu kemudian muncul satu persatu faham-faham yang aneh, faham-faham yang ya berlawanan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik urusan pokok maupun cabang. Sehingga Hadratus Syekh Basim Asy'ari mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi yang dicari di Jamiyah Nahdlatul Ulama adalah ngajinya. Jadi panjenengan misal mau masuk ke Nahdlatul Ulama, ya, yang dicari apa? Ilmunya. Jangan yang dibesar-besarkan namanya, tapi yang dibesarkan adalah ilmunya. Ini yang harus kita paham. Bahasin itu, ya, bahasin Hadratus Syekh Basim Asy'ari itu intinya mendoakan orang-orang yang berjuang menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu ikut organisasi Nahdlatul Ulama maupun tidak ikut organisasi Nahdlatul Ulama, tidak masuk dalam jajaran pengurus misalnya, tapi kita berjuang
menyebarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah ini sama saja. Misalnya saya tidak jadi kepengurusan apa-apa, tidak masuk ke LDNU atau masuk di pengurusan yang lain, tapi ilmu yang dibawa adalah ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga kita akan menjelaskan faham-faham al-Wahabiyah yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Risalatut Tahdzir pada pertemuan bulan lalu sudah menjelaskan biografi ringkas siapa pendiri Al-Wahabiyah. Ringkasnya gini. Pendiri sakte atau paham atau organisasi Wahabiyah, firqah istilahnya, bernama Muhammad ibnu Abdul Wahab An-Najdi. Siapa? Muhammad ibnu Abdul Wahab An-Najdi, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ini pendiri kelompok Al-Wahabiyah. Mereka kelompok Al-Wahabiyah ada yang menerima dan terang-terangan mengaku bahwasannya kami adalah Al-Wahabi. Ada dari mereka yang tidak mau dipanggil Al-Wahabi, namun maunya dipanggil Salafi. Mereka ada yang tidak mau dipanggil Wahabi, maunya dipanggil Salafi. Loh, apa hubungannya dengan salaf? Apakah mereka itu benar-benar mengikuti ajarannya ulama salaf? Apakah tidak? Jawabannya tidak. Mereka hanya menjual nama salaf untuk mempengaruhi orang-orang yang lemah di dalam urusan ilmu agama, orang-orang yang masih lemah dalam pengetahuan ilmu agama. Tujuannya hanya itu saja. Karena kata salaf adalah ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama, seperti para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq hingga sampai Sayyidina Ali. Ini disebut ulama salaf atau salafus saleh. Kemudian imam 4 siapa saja? Imam Hanafi, Hanafi, Imam Abu Hanifah urutannya. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. 4 imam ini disebut ulama salaf karena mereka hidup pada abad masih 300 Hijriah. Makanya disebut dengan ulama salaf. Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi dan ulama-ulama lainnya yang hidup pada abad 300 Hijriah disebut dengan ulama salaf atau dikenal salafus salih, as-sabiqunal awwalun, atau dikenalnya apa? As-sabiqunal awwalun. Maksudnya mereka para ulama-ulama salaf, orang-orang yang sudah mendahului kita, tapi yang masuk pada generasi 300 Hijriah pertama. Kalau ulama yang hidup setelah 300 Hijriah maka disebut dengan ulama kholaf. Apa? Ulama kholaf. Jadi ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf, ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama. Ulama kholaf, ulama yang hidup setelah abad 300. Seperti Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama kholaf. Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ulama kholaf. Terus kemudian Abdul Hasan Asy-Syadzili, ulama kholaf.
dan masih banyak lagi. Ini disebut dengan ulama khalaf. Nah, jadi kata salaf adalah ulama salafus saleh. Maka ketika kelompok Wahabi mereka mengaku-ngaku dengan sebutan salafi, supaya orang menganggap bahwasanya mereka pengikut para sahabat, pengikut para imam empat, pengikut para salafus saleh. Nyatanya dalam sisi akidah mereka justru menentang para ulama salaf. Dari sisi tahun, Wahabi mengikuti Muhammad ibnu Abdul Wahab. Muhammad ibnu Abdul Wahab baru kemarin istilahnya. Jadi baik masa maupun akidah, Wahabi ini tidak mengikuti ulama salaf. Sehingga kita yang sudah tahu tidak boleh memanggil mereka dengan sebutan nama salaf. Karena kalau panjenengan menyebut mereka dengan sebutan salaf, itu artinya mendukung kepada mereka, memviralkan kepada mereka seakan-akan mereka pengikut salaf. Padahal kita yang sebenar-benarnya pengikut ulama salaf. Makanya pondok pesantren dulu disebut dengan pondok salaf. Gimana? Lirboyo pondok salaf. Ya, artinya pondok yang di dalamnya tidak ada sekolah formalnya. Kalau istilah salaf sekarang. Tapi yang dimaksud oleh kiai-kiai sepuh, maksud dari pondok salaf itu artinya pondok di mana di dalamnya diajarkan paham ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini tentang terkait al-Wahabiyah, ringkasnya seperti itu. Nah, sekarang ajarannya apa saja sih sebenarnya? Kenapa para ulama-ulama sekarang dan dulu selalu mewanti-wanti dan mentahdzir, memperingatkan kepada masyarakat, memperingatkan kepada kita semuanya tentang bahaya yang dibawa oleh al-Wahabiyah. Bahayanya sampai mana? Ini kalau sudah ditahdzir, kalau sudah bahasa diperingatkan, berarti sangat berbahaya. Ini kita sedang membahas secara ideologi, sedang membahas secara pemikirannya, ya. Jadi bukan bertarung dengan cara tumpah darah, enggak. Gimana? Bukan pakai pedang sekarang, pakainya ideologi. Di sana juga nyerang, gitu kan? Kemudian bagaimana cara kita menjelaskan dan mengkokohkan keyakinannya masyarakat supaya tidak gagal faham. Nah, ada kesesatan dan banyak sekali, ya, sampai 20 lebih, 50 lebih kesesatan yang dibawa oleh al-Wahabiyah, banyak sekali. Cuma yang kita akan bahas itu yang pokok-pokoknya. Jadi urusan akidah, urusan berakidah, al-Wahabi meyakini ataupun membawa ajaran baru. Jadi Wahabi itu membuat agama baru. Mereka bukan meneruskan ajarannya Rasulullah. Mereka tidak meneruskan ajarannya para sahabat. Jadi mereka itu membawa ajaran yang baru. Apa yang diajarkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab, ajaran yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab adalah tasbihullahu bi khalqihi, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi Muhammad ibnu Abdul Wahab dia meyakini bahwasannya Allah adalah benda yang bersemayam, yang duduk di atas arsy. Ini Wahabi atau Muhammad ibnu Abdul Wahab, sama saja. Jadi
Ajaran yang dibawa oleh kelompok ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengatakan kata mereka ini, Allah duduk bersemayam di atas arsy. Ada lagi mereka yang meyakini katanya Allah berada di atas langit. Ada lagi mereka meyakini setiap sepertiga malam Allah turun dari langit. Alhamdulillah. Itu priwe. Satu sisi mereka meyakini katanya Allah duduk di atas arsy. Kemudian satu sisi mereka juga meyakini Allah ada di langit. Satu sisi mereka juga meyakini katanya setiap sepertiga malam katanya Allah turun dari langit. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada lagi yang meyakini katanya apa? Allah memiliki mata. Ada lagi yang meyakini katanya Allah memiliki tangan. Mereka juga terang-terangan mengatakan katanya Allah memiliki betis. Terang-terangan itu. Coba bayangkan dengan ini. Masa ini sangat kurang ajar banget mereka itu. Misalnya gini, dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Punya mata, matanya banyak. Punya tangan, punya betis. Coba jangan bayangkan makhluk kayak apa itu kalau itu. Gimana? Nggak punya kepala, ya kan? Hanya punya wajah saja. Ini kan sangat menyeramkan, gimana? Dan mereka mensifati Allah seperti itu. Berbahaya nama mata. Berbahaya. Jangan kira awal-awal jenengan dikasih pengetahuan yang enak-enak dulu, sedekah, infak. Itu awal-awal kayak gitu. Nanti datang aja ke sini setelah ngaji dikasih uang, kasih makanan. Itu udah biasa. Ya, setelah itu di panjenengan didoktrin tuh, dikasih masukan. Awal-awal enak. Bahwasannya kita harus rajin berjamaah, kita harus rajin bersedekah, kita harus infak. Nah, kalau sudah senang jenengan, ya namanya orang sudah senang mau dibekokkan kanan kiri ya mau saja gitu kan. Akhirnya dimasukin tuh akidahnya mulai. Namanya tawasul syirik. Ya, namanya pakai diri syirik. Allah itu ada di langit. Itu biasa lakukan mereka seperti itu. Rela enggak kita punya anak didoktrin seperti itu? Kita tidak rela. Itu bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kita akan bantah. Kita akan bantah. Apakah yang dibawa oleh Wahabi seperti itu benar? Jawabannya tidak. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab? Ahlus Sunnah wal Jamaah membawa keyakinan yaitu akidahnya Rasulullah, akidahnya seluruh para nabi, akidahnya seluruh para umat muslimin. Apa? Yaitu meyakini Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Kita dari kecil sudah diajari oleh kiai-kiai sepuh puji-pujian di musola di masjid sebelum melaksanakan sholat apa? Allah wujud, kita bakomu khalafatulil. Nah, gue maknanya apa? Mukhalafatulil hawaditi. Orang madani marang makhluk gimana? Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk bertempat maka Allah tidak bertempat. Makhluk memiliki bentuk dan ukuran maka Allah tidak berbentuk dan tidak berukuran. Paham? Jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita meyakini Allah di langit. Karena kalau dikatakan Allah itu bertempat, tempat itu kan yang menciptakan siapa? Allah. Gimana? Karena seluruh alam ini yang menciptakan adalah Allah. Langit yang menciptakan juga Allah. Seluruh makhluk yang menciptakan Allah.
Kalau ada atau kita ketemu dengan orang-orang seperti Wahabi, kita kasih pertanyaan. Tempat itu yang menciptakan siapa? Atau misalnya mereka meyakini Allah berada di atas arsy. Arsy itu yang menciptakan siapa? Kalau dia jawab gini, yang menciptakan adalah Allah. Wah, ini udah kena nih. Nah, terus sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Gimana? Bingung kan orangnya? Maka gini, orang Wahabi kalau ditanya arsy itu yang menciptakan siapa? Jawabannya mereka bingung. Ya, arsy itu ya nggak tahu ya. Yang jelas arsy gitu. Anak kecil aja bisa jawab arsy itu yang menciptakan adalah Allah. Ini saya melihat dengan sendiri bahwasanya ketika Wahabi itu ditanya arsy yang menciptakan siapa, dia jawabannya apa? Bulat, ora jelas. Karena kalau dia menjawab yang menciptakan Allah, wah kita kasih pertanyaan lagi kan? Oh iya, sebelum arsy itu diciptakan di mana? Allah yang menciptakan di mana, maka Allah tidak di mana-mana. Allah yang menciptakan sifatnya makhluk, maka Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, ini ayat Al-Quran yang jelas-jelas menjelaskan dengan terang bahwasannya Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak di dalam hati, Ibu. Jangan kita mengatakan Allah di dalam hati. Nah, ada sekarang hindari. Jangan juga mengatakan Allah ada di langit. Hindari. Apalagi mengatakan Allah di mana-mana. Ya kata siapa itu? Kok Allah di mana-mana? Enak saja dikatakan Allah ada di mana-mana, di kamar mandi, di WC, di mana? Kan nggak sopan ini. Gimana? Jadi kalau ditanya makna ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kalau diterjemah Al-Quran itu kan katanya apa? Allah ada di mana-mana. Terjemah Al-Quran itu bukan makna dari Al-Quran. Ya, saya ingatkan, terjemah yang beredar dari Kemenak, ya, tidak mewakili makna dari kandungan Al-Quran. Kalau panjenengan pengen ngerti maknanya Al-Quran, yo ngaji kitab tafsir, tafsir Jalalain misalnya. Jadi jangan mengandalkan terjemah, apalagi dengan masa sendiri, nggak ada gurunya, ya. Berbahaya sekali nih Pak. Berbahaya. Ilmu itu harus ada guru, harus ada yang membimbing. Makanya gini, kalau panjenengan misalnya pengen ngerti paham makna Al-Quran, ya ngaji kitab tafsir. Ya, misalnya tafsir Jalalain. Kalau mau tinggi lagi, ada tafsir Al-Qurtubi, ini ada 21 jilid segini. Kalau pengen ngerti. Tapi yang coba kita bayangkan, ya Allah, iya ya, ilmu agama luas banget. Misal umur kita digunakan seluruhnya untuk menuntut ilmu, kayaknya nggak habis. Ya, gitu. Kembali lagi. Jadi ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini menjelaskan bahwasannya Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Terus kemudian ditegaskan juga oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau menjelaskan apa? Anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Yang artinya apa? Kata Imam Abu Hanifah, ulama salaf ini, ulama salaf. Jadi keyakinan ulama salaf ini, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Yang maknanya mustahil. Ngertos mustahil? Tidak bisa diterima oleh akal dan syariat pencipta sama
dengan yang diciptakannya. Ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ulama salaf. Nah ini bukti perwakilan dari ulama salaf bahwasanya keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan keyakinan yang seperti Wahabi. Terus kemudian ditegaskan lagi oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqidah At-Tahawiyah, kitab yang masyhur di pondok pesantren, ya, kitab yang sudah populer, kitab yang sudah dikonsumsi, yang sudah ditelaah oleh ulama-ulama pada zaman itu, dan semuanya sepakat isi kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah benar. Maksudnya benar-benar yang dibawa akidahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita menyebutkan salah satu makalah dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, maknanya ini benar-benar akidah Ahlussunnah. Nah, dalam Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan ya, wa man wasafallaha bimakna min ma'anil bashar faqad kafar. Jadi yang maknanya, barang siapa yang mensifati Allah salah satu sifat saja dari sifat-sifat yang makhluk, maka batal keimanannya. Sifat-sifat makhluk kan banyak sekali, berubah, gimana? Berubah itu sifatnya makhluk. Panjenengan dulu baru lahir misalnya, belum bisa ya mengucapkan, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan dan semacamnya, melewati masa, terus kemudian bisa berbicara, sudah bisa makan sebagainya. Ini namanya berubah. Alam ini dulu tidak ada, kemudian ada, mengalami zalzalah, mengalami tsunami dan sebagainya. Berubah adalah tanda ciri ya bahwasannya itu makhluk. Maka Allah tidak disifati dengan sifat berubah. Misalnya mengatakan takdir Allah bisa dirubah, keliru. Masa kehendak Allah bisa dirubah? Gimana? Nah, kalau dikatakan kehendak Allah itu bisa dirubah, berarti mengatakan bahwasannya sifatnya Allah bisa dirubah. Wah, ini kan berlawanan, gimana? Makanya gini loh, jangan sampai salah guru. Saya udah ingatkan itu. Ya, lebih fatal kalau salah guru, repot. Ini loh, kalau mau menjelaskan tentang masalah takdir mubrom dan takdir mu'allaq, cek dalam kitabnya Syekh Ihsan Jampaz Kediri, Sirajul Talibin. Itu wonten kitab yang digarap oleh Syekh Ihsan Jampaz, kertas dengan Syekh Ihsan Jampaz. Enggak kenal ya Bu ya? Belum kenal ya? Niku termasuk salah satu ulama Nusantara. Beliau itu ya semasa dengan Mbah Dahlan waktu Songol. Mbah Dahlan ngertos nggih? Waktu Songol Magelang. Mbah Dahlan, kok barangkali jenengan sudah pernah ziarah sana? Empun kan? Nah ya kan terkenal kan? Nah ini satu masa. Jadi beliau itu ngarang kitab Sirajul Talibin. Nah itu dijelaskan masalah makna takdir mu'allaq. Jadi intinya gini, jangan sampai kita mengatakan kehendak Allah atau takdir Allah bisa dirubah, karena berubah adalah sifat yang makhluk dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Jadi maknanya gini, kalau takdir mu'allaq itu gini, Allah memberikan dua catatan kepada malaikat. Ya, jadi jika si fulan itu sedekah, maka terhindar dari bencana. Nah, malaikat ini tidak tahu mana yang akan terjadi, si fulan sedekah apa tidak. Namun salah satunya ketentuan Allah pasti terjadi. Malaikat tahunya setelah terjadi. Misalnya ternyata si fulan sedekah, itulah ketentuan Allah. Bukan artinya Allah menentukan si fulan kecelakaan,
terkena bencana, kemudian karena dengan sebab dia bersedekah, kemudian ketentuan Allah yang pertama ini dirubah oleh Allah menjadi apa? Terselamatkan dari bencana. Bukan seperti itu. Tapi malaikat diberi dua catatan dan malaikat itu tidak tahu mana yang terjadi. Pasti terjadi, yang tahu hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud dengan takdir Muhammad. Nah terus misalnya ngeyel maning, pancen mau ngeyel kan angel. Ada lagi yang bicara gini. Oh, dalam hadis kan disebutkan bahwasannya la yaruddu an qada illa bid-du'a. Itu kan hadis dijelaskan qada atau ketentuan Allah kan tidak bisa dirubah kecuali dengan doa, gitu kan. Kita jawab, hadis itu sedang menjelaskan tentang takdir mu'allaq yang tadi sudah disebutkan. Jadi bukan maknanya kehendak Allah itu bisa dirubah-rubah, karena berubah sifatnya makhluk. Kemudian sifat makhluk apa lagi? Sifat baru itu mengalami ketiadaan. Panjenengan ya zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Belum ya? Jenengan kan ada paling tahun berapa, 90-an misalnya atau 80-an. Ya santai ya gitu kan. Saya juga baru-baru kemarin istilahnya. Berarti kita mengalami namanya baru, dari asalnya tidak ada kemudian ada. Nah ini kan berarti ada yang menciptakan, gimana? Loh, dari tidak ada kemudian ada kita. Berarti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini namanya sifat baru. Ini tidak terjadi kepada Allah. Jadi apa? Wujudnya Allah tanpa permulaan. Orang anak kawitane. Nah, cara bahasa Jawanya, wujudnya Allah orang anak kawitane. Tidak mengalami ketiadaan. Nah ini wujudnya Allah. Kalau wujudnya makhluk seperti manusia ini mengalami ketiadaan dan nanti akan mengalami kepunahan berupa kematian. Kue manusia kayak kue, jadi urip nang dunia mau urip mati aja toh. Makanya kita dikatakan musafir di dunia, sedewek kue lagi berjalan di dunia. Soalnya kita akan kembali ya. Umat hakikatnya kita ya di kuburan nanti. Makanya ini akidah penting banget. Sebab ini yang akan menyelamatkan panjenengan makaitan akhirat. Jadi ketentuan wong selamat nang akhirat tergantung akidah. Yang akidahnya benar, yang akan selamat nang akhirat. Akan sementing anggar sadurunge ninggal mengucapkan la ilaha illallahnya jaminannya surga. Kan menghadis keterangan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Caranya kayak gitu. Nah kita jelaskan, bukan maknanya orang yang sebelum meninggal atau meninggal dunia dalam mengucapkan la ilaha illallah sedang sakaratul maut misalnya, terus jaminannya surga gara-gara mengucapkan. Bukan. Maknanya bukan seperti itu. Maksud hadis itu, hadisnya benar, udah benar ya. Kita akan luruskan maksudnya ini. Kadang Qur'annya benar, tapi maknanya yang diselewengkan yang banyak. Ya, makanya jangan sampai tertipu. Oh, ini kan sama-sama Qur'an, ini sama-sama hadis. Betul. Siapa yang menyalahkan Qur'an dan hadis? Kita kan lagi bahas maknanya, gimana? Nah, ini kan lagi bahas maknanya. Hadisnya benar, tapi penjelasannya yang tidak benar. Nah, yang benar gini, barang siapa yang meninggal dunia membawa iman yang benar, karena makna la ilaha illallah berarti beriman dengan benar, meyakini Allah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak serupa dengan makhluknya. Meyakini Muhammad bin Abdullah al-Arabi adalah utusan Allah, nabinya Allah, nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Maka ini orang jaminannya adalah suara. Niki maksudnya. Misalnya anak ngucap sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, tapi keyakinannya kok Allah bersemayam, jaminannya neraka selamanya.
Mungkin. Berarti bukan saya, Al-Quran yang menyebutkan. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar fala yaghfirallahu lahum. Ini makna poinnya di sini adalah fala yaghfirallahu lahum. Jadi orang yang meninggal dunia dengan dalam keadaan tidak beriman, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Maknanya apa? Ya, dimasukkan di dalam neraka selamanya. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha. Allah melaknat orang-orang yang tidak beriman. Ya, dimasukkan di dalam neraka sa'ir, neraka jahanam selamanya. Nah, ini makanya saya di mana-mana yang saya sampaikan tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini adalah miftahul jannah, karena ini adalah kunci surga, yaitu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Wahabi itu membawa ajaran sesat yang bisa menjatuhkan orang itu dalam kekufuran, maka harus kita waspada. Faham? Faham kan Ibu? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak usah malu-malu, tadi kan saya jelaskan. Jangan. Akidah. Makna akidah apa gitu? Iya. Akidah itu berasal dari kata aqodah. Aqodah itu aqdun. Aqdun itu kan ikatan. Ini secara bahasa dulu. Kemudian akidah itu artinya adalah keyakinan. Urusan masalah qalbun, masalah i'tiqadiyah, urusan bangsa keyakinan. Ya, meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, meyakini Muhammad adalah utusan Allah, meyakini adanya malaikat. Ini disebut dengan akidah. Sesuatu yang diyakini. Cuma kan akidah ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau kita menyebutkan akidatul wahabiyah, keyakinannya wahabiyah, kayak gitu. Paham ya? Apalagi? Mau nggak Ibu? Jam berapa sih sekarang? Jam 11. Jam 11 lebih, kurang seperempat. Iya. Santai Bu, mau relax ngaji itu dibuat senang ya. Jangan jenengan hatinya ngersulah, jangan. Jadi hatinya harus senang. Nanti ilmu mudah masuk. Tapi kalau jenengan hatinya agak gundel, nanti nggak masuk ilmunya. Mana-mana. Maksudnya mana-mana bu jenengan. Apa? Terus sambil pulau yang nunggu jemputan. Ini yang pertama, yang kesesatan yang dibawa oleh Sabda al-Wahabiyah. Yang kedua itu ini dijelaskan, wa min aqidati hadhil jama'atil wahabiyah, dan di antara keyakinan kelompok al-Wahabiyah, takfiru may yaqul ya Muhammad, yaitu mengkafirkan orang yang mengucapkan ya Muhammad. Nih, di antara keyakinan sesat yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab atau Al-Wahabi, meyakini bahwasannya orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, ya, nida, mengucapkan ya Muhammad, kata mereka, kata Wahabi, mengatakan katanya orang tersebut dihukumi kafir atau keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Jadi kata mereka, orang yang misalnya mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah,
ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Sayyid Ahmad Ar-Rifai misalnya, kata mereka dihukumi kafir, kata mereka dihukumi keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini mengajarkan doa yang di dalam doa tersebut isinya bertawasul kepada beliau. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan doa kepada orang yang buta. Ada orang yang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta, sengsara, ya, mau jamaah butuh orang yang menuntun, saya pengen sembuh. Akhirnya apa? Rasulullah mengajarkan doa, yaitu doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila Rabbi azza wa jal fi hajati. Ini doa yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Kemudian orang buta ini apa? Melakukan ya berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian berdoa. Tidak lama saat itu Rasulullah sudah pergi. Tidak lama lalu kemudian apa? Ya, si buta ini sembuh. Sembuh, bisa melihat. Nah, isi doanya kan apa? Ada kalimat ya Muhammad. Jika memang Wahabi itu benar-benar ya mengajarkan ajarannya Rasulullah, kenapa dia justru mengkafirkan ya orang yang bertawasul dengan menyebut nama Nabi ya Muhammad? Berarti kan secara tidak langsung mereka mengatakan apa? Nabi mengajarkan kekufuran. Gimana? Nah ini loh yang berbahaya sekali. Nah ini, jadi Wahabi itu kayak gitu, mengkafirkan orang yang bertawasul. Terus, wa takfiru man yazuru qubural anbiya wal awliya ittabarruk. Kesesatan yang ketiga yang dibawa oleh kelompok Al-Wahabi adalah apa? Mengkafirkan orang yang ziarah kubur, ke makbarahnya Rasulullah, ke kuburannya Rasulullah atau kuburannya para wali, litabarruk, untuk mengambil barokah. Nah, ini Wahabi. Jadi Wahabi itu apa namanya? Mengkafirkan orang yang ziarah kubur, orang yang ziarah ke makamnya Rasulullah dihukumi kafir dengan niat tabarruk, dengan niat ngalap barokah. Wong sing ziarah marang para wali-wali Allah, kata Wahabi hukumnya kafir. Bahwa mereka mengkafirkan kita berarti. Gimana? Iya, mereka seperti itu. Kita bantah. Pertama, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zuru al-kubur, fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Ziarahlah ke makbarah, ziarahlah al-kubur, kuburan, karena sesungguhnya ziarah mengingatkan kepada kalian semua tentang akhirat. Wahabi pun setuju. Oh iya, memang betul hadisnya. Kata mereka gini, melencet lagi. Yang dimaksud dalam hadis itu kan hanya mengingatkan kematian. Ya kalau ziarah panjenengan misalnya tujuannya mengingat kematian, boleh. Kata Wahabi seperti itu. Jadi yang tidak boleh kalau ziarah kubur itu tujuannya untuk tabarruk. Tujuannya untuk ngalap barokah. Kita jawab, ngalap barokah itu artinya adalah mencari tambahnya kebaikan. Ini berada pada para nabi dan para wali-wali Allah. Jadi kalau kita ziarah dengan tujuan tabarruk, ya ini diperbolehkan karena tidak menyalahi syariat. Sebab kita masih meyakini manfaat dan madharat yang menciptakan adalah Allah. Makanya gini, kalau misalnya ada orang mengatakan kita nggak boleh minta sama orang yang sudah meninggal dunia, kata siapa? Kalau saya mengatakan boleh, dia orang gimana? Tidak. Apakah ada bedanya orang yang sudah meninggal sama orang yang masih hidup? Misal orang yang masih hidup, jangan minta, boleh apa? Jangan jalur duitnya. Kalau kiai misal, boleh kan? Kalau sudah meninggal dunia, kenapa tidak boleh? Alasannya apa?
Apakah karena orang yang sudah meninggal dunia menurut mereka tidak bisa memberi manfaat? Kita jawab, orang yang sudah meninggal dunia masih bisa memberi manfaat. Contoh, Nabi Musa sudah meninggal apa belum? Sudah. Sholat 50 menjadi 5 waktu, jasanya siapa? Nabi Musa kan? Asalnya 50 waktu terus kemudian menjadi 5 waktu, jasanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sudah meninggal dunia, masih bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Ini artinya gini, Ibu. Jadi para nabi itu di kuburan mereka masih hidup. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi di kuburan mereka hidup, mereka melaksanakan sholat. Para wali juga di kuburan mereka hidup, bisa mendoakan kita. Kayak gitu loh. Makanya gini, Wahabi tahu kelemahan umat Islam adalah apa? Menjatuhkan spiritualnya, rohaniahnya. Kalau kita kuat dengan para kiai-kiai dan wali-wali yang sudah meninggal dunia, ini namanya ta'alluqah atau hubungan batiniah dengan para wali sehingga kuat dalam berdakwah. Nah, untuk menghancurkan kekuatan umat Islam dari jalur sini spiritual dengan cara apa? Mengkafirkan, mensyirikan orang yang ziarah kubur ke wali atau ke para nabi. Paham ya? Itu tujuan mereka. Maka jangan sampai terpecah belah, ya, tapi bersatulah dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini beberapa saja, hanya baru 3 ya. Nanti insyaallah pada kalau Syawal ya, kalau masih diberi kesehatan ya, masih hidup ya, insya Allah kita lanjutkan ya, kajian kita Risalatul Tahfidz. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Sudah ditunggu sama cucunya Bu ya? Ada yang sudah ditunggu sama cucunya, ada yang sudah di banyak kegiatan ya? Pulau wajah, dengan misalnya nggak paham semua ya pulau wajah ini. Tapi ada yang nyangkol lah sejual dengan pikirannya macam-macam ya, mikiri utang, mikiri cucu, mikiri panganan, mikiri akeh ya gitu. Belum ngaji ngomong akan ngatain iki wis alhamdulillah, itu luar biasa. Yang santri saja yang tidak ada kesibukannya kecuali ngaji belum tentu paham. Istighfarnya belum banyak. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, sudah banyak kegiatan yang dipikirkan, ya maklum ngaji niki apalagi kajian ya setidaknya sedikit-sedikit lah. Oh berarti kita Wahabi ini ya wes kemauan. Semoga ya bisa istiqomah kita ngaji seperti ini dan semoga kita semuanya ya diselamatkan oleh Allah Ta'ala nanti kelak di akhirat, dan semoga Allah mengumpulkan kita ya di akhirat sebagaimana saat ini Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu, dan semoga kita semuanya rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa dulu itu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma thabbitna 'ala aqdari ahli sunnati wal jama'ah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.